Shalom Bapak Ibu Saudara. Dari tempat ini kami menyapa seluruh Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa bisa kembali bertemu dengan semua umat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa kalau kita senantiasa boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang terkasih untuk kita memuji dan menyembah Tuhan dari tempat kita masing-masing. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang luar biasa siap melawat setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari terus rindukan kehadiran Tuhan. Sekalipun dari tempat, dari rumah kita masing-masing, saya percaya hadirat Tuhan tetap nyata melawat setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita beribadah bersama-sama. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat hari demi hari penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami ada dalam masa ini Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, senantiasa Bapa, kami tetap mau membawa segenap kehidupan kami untuk kami memuji, bersyukur Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh kembali Tuhan beribadah bersama-sama Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami mau mempersiapkan setiap kehidupan kami yang terbaik, setiap hati dan roh kami Tuhan, untuk kami tetap fokus memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Tuhan hari-hari ini itulah yang kami perlukan Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu yang akan tetap menjaga iman kami tetap berapi-api, bahkan terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berbicara terus Tuhan dengan kuat dalam setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, dari tempat kami masing-masing, dari rumah kami masing-masing. Ada pujian yang dinaikkan, ada mezbah Tuhan yang didirikan Tuhan, sehingga Engkau berhadirat penuh Tuhan. Ada damai sejahtera dan sukacita-Mu memenuhi setiap tempat, bahkan rumah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau bersuka cita sebab Engkau Allah yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Thank you Lord. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Nyatakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkata. terus berikan pujian yang terbaik buat
Mari katakan besarlah Engkau Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, Kekala kuasanya. aman kami berlindung Dalam naungannya. sebab Kau di pihak kami Tuhan. Di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, namanya Yesus Allah perkasa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Kita mengundang kehadiran Tuhan boleh datang dalam setiap kehidupan kita dan nyatakan besarlah Kau Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Kekala kuasa Sebab aman kami berlindung Tuhan. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Nyatakan terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Haleluya. Kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Nyata menunjukkan sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, namanya Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan terpuji, terpujilah Tuhan. Terbukti kuasanya. Sebab Kau telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. haleluya. Telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termulia buat Tuhan. Sebab terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau bertahta dalam setiap kehidupan kami Yesus. Sebab Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang selalu kami ingini Tuhan ada dalam hidup kami. Melewati setiap musim dalam hidup kami. Melewati masa demi masa dalam hidup kami Tuhan. Kehadiran-Mu itu yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Melewati semuanya Tuhan. Biar Engkau selalu hadir Tuhan dalam setiap kami Bapa. Sebab kami tahu Tuhan ketika Engkau ada bersama dengan kami akan mendapatkan ketenangan Tuhan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Sekalipun di sekeliling kami hari-hari ini sedang tergoncangkan Tuhan. Namun Engkau Allah yang setia, yang selalu ada bagi kami. Engkau menenangkan jiwa kami Tuhan. Mengetahui bahwa Engkau Allah yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, Engkau yang memerlukan Tuhan hari-hari. Saya mengajak setiap kita,
untuk lebih lagi datang dan menyerahkan segenap kehidupan kita. Mari bawa hidupmu saat ini dalam hadirat. Engkau yang membutuhkan ketenangan, engkau yang hari-hari ini kehilangan damai sejahtera. Mari datang dan berserah sama Tuhan hari ini. Dia siap memberikan ketenangan dalam setiap kehidupan. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Biar tangan-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Biar tangan-Mu yang menjamah setiap kami umat-Mu. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir Bapa. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Thank you. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Katakan, tak pernah Kau lepaskan. Amin Tuhan. Bahkan lewat lembah sekalipun, Kau temani aku. Terima kasih Bapa. Biar Roh-Mu selalu Tuhan menolong setiap kami Bapa. Sebab itu kami nyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan, lewati lembah sekalipun Tuhan. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Oh Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kau hadir Tuhan, Kau melawat kami, mengalir kuasa-Mu, kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Katakan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Ketika Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan, Kau memulihkan kami, Kau menyembuhkan kami Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kata, mengalir kuasa. Ada kuasa ilahi tercurah saat ini dalam tempat kami Tuhan. Tercurah saat ini dalam rumah kami Tuhan. Memulihkan setiap rumah tangga yang ada Tuhan. Menyembuhkan setiap yang sakit. Kau memulihkan setiap hidup kami Bapa. Sekali lagi umat Tuhan katakan, sama-sama katakan, mengalir kuasa, mengalir kuasa. Biar ini yang menjadi doa kita saat ini. Ada kuasa yang besar Tuhan. Yes, Jesus. Engkau hadir Tuhan, menyembuhkan kami. Jalani setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkah kami Bapa. Sebab itu kami selalu mau nyatakan, hanya bersama-Mu Tuhan kami menjalani setiap hidup kami Yesus. Mari sama-sama katakan, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Meneguhkan kami Bapa.
Bapa, memampukan kami Tuhan. Benar Bapa, biar perkenanan-Mu terus tetap hadir dalam hidup kami, menemani setiap langkah-langkah kami bersama dengan Engkau Tuhan. Terus sertai langkah hidup kami, dan biar Tuhan segala kemuliaan, segala pujian Tuhan, segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi umat Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang termulia buat Tuhan. Katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita saksikan Petra News berikut ini. Shalom Jemaat Petra dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, dan pada bulan Agustus ini masih dengan tema gereja kita, Grace of Power, yang berarti kasih karunia kekuatan. Bersama saya Besa, saya akan membagikan informasi kegiatan gereja Petra selama sepekan. Berikut informasinya. Ikuti ibadah mesbah doa online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar. Saksikan ibadah online atau live streaming di Facebook GPT Petra Makassar dan YouTube Gereja Petra Makassar, yaitu Petra Kids hari Sabtu pukul 3 sore, Petra Teens hari Sabtu pukul 5 sore, dan Petra Youth hari Sabtu pukul 7 malam. Saksikan Bible Study bersama Gembala Pendeta Paulus Yeditya setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar. Mari ikuti dan saksikan ibadah minggu secara online atau streaming melalui Facebook GPT Petra Makassar atau YouTube Gereja Petra Makassar hari Minggu pukul 7 pagi. Mari donasikan dana Anda untuk mendukung pemerintah dan membantu meringankan beban sesama melalui rekening BCA 025 557 1007 atas nama Petra Peduli. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan atau persepuluhan, Bapak Ibu bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening BCA 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra, dan 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara langsung, bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di depan mini hall. Satu waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan kembali ke Bapa, saya akan mati di salib. Ya, murid sedih. Wah, susah mereka. Tuhan bilang, jangan susah, jangan sedih. Tuhan hibur. Karena kalau aku kembali ke Bapa, nanti akan diutus penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh. Dengarkan lagu-lagu rohani terbaik dan firman Tuhan melalui Radio Suara Victory di website suaravictory.com. Dari kawasan Gunung Batu Putih Makassar, inilah Suara Victory. Dalam Mazmur 68 ayat 36 berkata, Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Marilah kita tetap berjuang untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Demikian Petra News, Grace of Power, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau mempersiapkan kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita terus percaya bersama-sama, biar hadirat Tuhan yang memenuhikan setiap kehidupan kita. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami dapatkan ketenangan Bapa.
Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti, Tuhan, yang Kau penuhkan terus dalam setiap kali. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang
janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Ya Bapa, Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah. dan sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadiratmu yang membawaku, Kami terima semua janji. terima semua janjimu, mengubah hidupku Kau yang mengubahkan hidup kami menjadi lebih indah. Ayo dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Hadiratmu yang menguatkan Amin. aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah. Sekali lagi katakan Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. mengalirlah Allah Roh Kudus. Biar hadirat-Mu yang memenuhkan setiap kehidupan kami saat ini. Melewati setiap masa-masa kami Tuhan. Terlebih hari-hari itu. Yang kami perlukan adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Biar melalui setiap firman-Mu yang akan tersampaikan Tuhan saat ini, kembali menguatkan kami. Sebab dalam firman-Mu mengandung Tuhan janji-janji-Mu, dan janji-Mu dalam hidup kami ya dan amin. Dan semua ini Tuhan yang kemudian akan mengubahkan hidup kami menjadi lebih indah Tuhan dari yang sebelumnya Bapa. Kalau mungkin hari ini kami melihat hidup kami terpuruk Tuhan, tapi karena kebenaran firman-Mu dan janji-janji-Mu dan hadirat-Mu Tuhan, ini akan mengubahkan hidup kami menjadi lebih indah dalam Engkau. Biar hadirat-Mu penuh Tuhan saat ini. Kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk kebenaran firman. Biar Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami mempersiapkan tanah hati kami yang terbaik Bapa saat ini. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami, memberikan pengertian bagi setiap kami. Berbicaralah Allah Roh Kudus dalam setiap kami. Ketika kebenaran firman-Mu diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan sesuatu yang terbaik Tuhan daripada kebenaran firman. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami nyatakan kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam kuasa-Mu yang nyata Tuhan saat ini di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, Jemaat GPT Petra Makassar. Sudah sangat rindu bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, karena ini seperti satu keluarga besar. Tapi Tuhan sedang berbuat sesuatu yang baru, dan kita harus mengerti bagaimana mengadaptasi kehidupan kita, cara kita, strategi kita dengan memasuki zaman baru yang disebut new normal ini. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur Tuhan, hamba bisa terus bekerja sesuai dengan cara Tuhan yang baru untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada keluarga besar jemaat GPT Petra yang ada di Makassar. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa atas kami semua.
sehingga Engkau selalu membela, memelihara, menjaga, menghibur, memberikan kami damai sejahtera, dan terus bersukacita, dan terus kami on fire, berapi-api untuk melayani Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu sendiri bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 3 ayat 25, firman Tuhan katakan seperti ini, saya akan baca bagi Bapak Ibu sekalian. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi kita harus pegang firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Banyak berita-berita yang menakutkan, menegangkan, memberikan kehidupan kita seolah-olah tidak ada harapan. Saya baru saja mendengar berita bagaimana pasca ledakan yang terjadi di kota Beirut di Lebanon. Semalam saya mendapat telepon dari mereka, waduh situasi ini seperti mau kiamat. 300.000 orang, Bapak Ibu sekalian, kehilangan rumah tinggal. Dan mereka tinggal di tempat-tempat darurat. Dan hari ini terjadi demo besar. Bahkan pada hari ini juga sekitar 54%, bayangkan 54% penduduk Lebanon di bawah garis kemiskinan. Mereka kekurangan makanan, kekurangan minuman, mereka tidak punya pakaian, dan bahkan banyak di antara mereka yang saya dapat laporan bahwa mereka ini kayak seperti zombie berjalan-jalan di sekitar pelabuhan itu, berjalan-jalan tapi pikirannya kosong. Bapak Ibu sekalian, kekejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan goncangkan apa yang dapat aku goncangkan. Kerajaan-kerajaan pun lagi tergoncang. Politik sedang tergoncang. Bagaimana di Lebanon sekarang, Perdana Menteri dengan seluruh kabinetnya mengundurkan diri. Tidak ada pemerintahan hari ini. Waduh, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, di Amerika sedang goncang, di Brasil sedang goncang. Demikian juga kita semua, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang hidupnya tergoncang karena perkara-perkara yang tiba-tiba ini. Tetapi firman Tuhan katakan janganlah takut. Don't be afraid. Ada 365 kali tertulis di dalam firman Tuhan, jangan takut, berarti setiap hari, every single day, bahwa kita tidak boleh takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhan akan menjadi sandaran buat setiap kita dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Itu kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini sedang menghadapi satu era yang berbeda. Bahkan kita memasuki satu era yang disebut VUCA. Apa itu VUCA? V-U-C-A. VUCA itu adalah dari singkatan. V-nya adalah volatility. Jadi itu ada masa percepatan yang tidak pernah terduga. Bisa sewaktu-waktu berubah segala sesuatu. Nah, ini adalah masa yang cepat sekali, segala sesuatu serba cepat. Bahkan teknologi yang direncanakan 5 tahun, 10 tahun ke depan itu harus dipercepat hari ini, harus dilakukan sesegera mungkin. Punya uncertainty. Uncertainty itu adalah dari singkatan dari artinya tidak menentu. Tidak ada kepastian. Semua situasi tidak pasti. Gamang. Lalu C-nya complexity. Complexity itu adalah satu kata yang artinya kita menghadapi satu situasi yang kompleks sekali dan sangat-sangat
kisruh suasananya, bahwa persoalan bukan hanya satu, tapi kompleks, all coming together. Jadi kita perlu hikmat Tuhan dalam menghadapi ini. Lalu A-nya ambiguity, yaitu ambigu, yaitu bingung. Di mana hari-hari ini kita menghadapi satu kebingungan yang luar biasa. Apalagi kalau orang tua bingung, anak-anak kecilnya juga, apalagi yang post milenial, itu mereka kan sangat bingung melihat perilaku kita. Nah, fuka ini sebetulnya diibaratkan bahwa kita ini sedang ada di dalam satu masa hari-hari ini di tengah medan pertempuran. Dan itu disebut fog war. Apa itu fog war? Itu perang di mana di tengah peperangan di medan tempur kita seperti nggak bisa melihat jauh ke depan. Itu foggy, itu penuh dengan embun dan kita tidak bisa mapping kekuatan lawan lagi di situ. Tetapi yang satu hal yang harus kita lakukan, berjaga-jaga senantiasa. Dan juga kita harus melindungi teman kita, keluarga kita. Kita harus menjaga saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu begitu akurat sekali dan begitu sangat jelas. Jaminan untuk dunia tidak ada lain hanya ini. Hanya ini, Bapak Ibu sekalian. Dan begitu akurat semua peristiwa yang sedang terjadi. Eropa akan seperti apa, Turki akan seperti apa. Dan kita melihat bagaimana dari Eropa pun akan menuju ke Yerusalem, menyerang Yerusalem, di mana itulah kekuatan antikris itu akan mulai muncul. Tidak lama lagi, Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi. Dan sekarang rohnya sedang merajalela kemana-mana. Penyesatan sedang terjadi di mana-mana. Belum goncang karena masalah pandemik, ada goncang ekonomi juga, goncang politik juga. Tetapi bayangkan, langit pun bergoncang. Di beberapa negara mereka sedang kalut menghadapi masalah badai. Dan badai ini sangat mengherankan, badai yang aneh-aneh. Demikian juga di Indonesia, longsor terjadi di mana-mana, hujan lebat. Padahal kita ini sedang memasuki bulan Juli, Agustus di mana ada hujan. Biasanya musim kering. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus siap dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, kalau kita kembali ke firman Tuhan, ini roh seperti Elia itu akan datang kembali. Di dalam Yakobus 5, di dalam firman Tuhan dikatakan, Yakobus 5, nah, coba kita baca ya. Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia hamba Tuhan yang besar, nabi besar yang luar biasa, di mana dikatakan firman Tuhan bahwa dia sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi dan selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wow, siapa Elia ini? Kita kupas sebentar, Bapak Ibu sekalian. Karena di akhir zaman roh Elia ini kan turun kembali, membuat pemulihan Bapa dengan anak, anak dengan Bapa, pemulihan keluarga, pemulihan segala sesuatunya. Dan kemarin kita mau belajar prinsip daripada Elia. Kenapa Elia manusia biasa bisa dipakai oleh Tuhan? Doanya luar biasa. Jangan sampai kita ini orang beriman tetapi doanya tidak punya kuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau membawa kita semua kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagaimana ketika Elia itu diutus ke Sungai Karit, ya, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam.
Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu sekalian, saya pada bulan Februari yang lalu, Tuhan perkenankan kepada saya dan rombongan pergi ke sungai Kerit. Saya sering kali pergi ke Israel, tapi nggak pernah ke sungai Kerit, dan ini pertama kali. Dan Bapak Ibu sekalian, itu adalah tempat sungai Kerit itu tidak diminati oleh wisatawan, nggak ada toko, nothing, nggak ada apa-apa. Dan waktu itu saya terduduk di situ dan saya lihat banyak burung gagak. Wow, itu banyak burung gagak. Pantesan waktu itu bagaimana Tuhan menyuruh Elia waktu itu pergi ke sungai Kerit. Aku telah memerintahkan burung gagak memelihara engkau. Saya melihat burung gagak banyak banget di situ. Nah, memang kalau kita lihat burung gagak sifatnya itu bukan pemberi, bukan penolong, burung haram, burung yang tidak baik, tanda-tanda yang tidak baik. Tetapi bagaimana Tuhan bisa rubah itu menjadi binatang burung pemberi, sampai pagi dan sore dan petang itu selalu membawa makanan kepada Elia. Bapak Ibu sekalian, Kerit itu artinya dipotong. Dan di situ kita dipotong mengandalkan kekuatan kita, dipotong mengandalkan semua keberadaan kita, dan kita dipotong oleh Tuhan, disunat secara rohani supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan kita harus percaya sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Dalam berbagai krisis apapun, Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi dalam masa krisis ini seringkali hidup kita tertekan juga dengan keadaan seperti ini. Tetapi ketika saya mengandalkan Tuhan, saya bisa melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi, pemulihan terjadi, kebutuhan. Seharusnya saya ini punya kebutuhan begini, tetapi Tuhan bisa kirim burung gagak ke rumah saya. Dan itu secara luar biasa pemeliharaan Tuhan. Kerit itu dalam situasi krisis tidak, nobody can help. Tidak ada seorang yang bisa menolong. Tetapi Tuhan kata, aku telah memelihara burung gagak memberi makan. Lalu dari situ Elia disuruh Tuhan pergi ke Sarfat. Nah, di Sarfat itu sekitar 40 km dari Kerit. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berbicara lagi di Sarfat itu. Ada satu situasi di mana Tuhan katakan bersiap pergi ke Sarfat. Itu 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oh Tuhan, bagaimana seorang janda miskin, ternyata kenyataannya lebih parah dari itu. Janda itu ketika diberi makan, diminta makan oleh Elia, janda ini berkata begini, aku hanya punya segenggam tepung roti, aku akan makan dengan anakku, setelah itu aku mati. Tetapi Elia kata, berikan itu kepadaku. Bapak Ibu sekalian, Sarfat artinya peleburan, pemurnian, ujian. Jadi dalam keadaan masalah, apapun juga krisis atau persoalan yang begitu hebat, jangan coba andalkan kekuatan sendiri. Kita akan hancur, Bapak Ibu sekalian. Tetapi penghancuran yang daripada Tuhan itu memurnikan kita untuk berharap kepada Tuhan. Kalau kita hanya taat kepada Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian akan ada pelipat gandaan. Di tengah krisis pangan sekalipun, pelipat gandaan itu bisa terjadi. Cuman persoalannya, apakah kita percaya firman Tuhan? Bapak Ibu sekalian,
Dalam 5-6 bulan ini kita di lockdown, ada PSBB, ada stay at home dan lain sebagainya, work from home, school from home dan sebagainya. Do you believe in Him? Apakah kita percaya kepada Dia sepenuhnya? Apakah ada kehadiran Tuhan di dalam ruanganmu, di tempat kerjamu, di rumahmu? Dan Tuhan akan menolong setiap waktu. Dia bersedia. Karena yang nomor satu adalah hati kita murni di hadapan Tuhan. Lalu ketika anaknya pun sakit dan mati, bahkan mati, waduh, Elia diperhadapkan dengan satu kematian anak yang sudah menolong. Apakah mungkin dia mendapat hoax atau mungkin dibully? Ini hamba Tuhan benar atau enggak? Kok bawa sial di rumahku? Bapak Ibu sekalian, Elia sanggup untuk membangkitkan anak janda ini yang mati. Wow! Dimanapun kita berada, Tuhan mau kita membawa kehidupan, bukan kematian. Mungkin kita ketakutan karena banyak orang yang mati. Demikian juga saya secara pribadi. Berapa puluh hamba Tuhan yang saya kenal yang memang sudah dipanggil Tuhan karena terpapar COVID-19 ini. Dalam bulan-bulan awal saya merasa tertekan. Saya merasa sedang waiting list. Kapan aku gilirannya? Tetapi satu masa saya bangkit di hadapan Tuhan. Tuhan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Dan saya mulai bergerak dengan teman-teman di masa krisis ini. Kita berbagi APD, itu pelindung diri, alat pelindung diri. Kita bisa malah kita tercengang-cengang. Kita bisa bagikan puluhan ribu APD, bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepolisian. Kita bisa diberikan pesawat gratis, kapal laut gratis untuk mengirim APD, mengirim sembako, mengirim puluhan ribu nasi bungkus. Orang nyumbang. Wow, ini dalam keadaan krisis kita bisa berbagi kepada banyak orang. Kalau dihitung-hitung 5 bulan ini impossible, tidak mungkin saya bisa melakukan hal itu dalam masa normal. Tetapi justru di dalam masa normal, masa new normal ini, kita benar-benar dirubah paradigma kita, shifting paradigma kita untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Setelah itu Elia pergi ke mana? Pergi ke Gunung Karmel, di mana ada demonstrasi kuasa Tuhan di situ. Dia benar-benar seorang hamba Tuhan yang hebat, luar biasa, mungkin KKR terbesar sepanjang sejarah, di mana ada invasi kerajaan Allah turun ke bumi, membakar korban persembahan, di mana 450 nabi Baal pun bisa dikalahkan oleh Nabi Elia yang seorang itu. Bapak Ibu sekalian, ada demonstrasi kuasa Tuhan. Karmel itu artinya membangun mezbah di tanah yang subur. Di tanah yang subur. Tetapi Karmel juga ada satu kata lain, yaitu El Marakah, artinya tempat pembakaran, tempat pemurnian. Api ini sedang turun kepada kita. Api pemurnian, api kekudusan, api yang benar-benar membakar semua api-api asing, supaya api revival turun di dalam diri kita. Kalau disebut Elia manusia biasa, siapa Anda? Siapa saya? Anda mungkin seorang ibu rumah tangga, Anda seorang anak, pemuda, pemudi, Anda seorang bapak yang biasa-biasa, Anda mungkin sekedar seorang penjual dengan toko kecil. Do you believe bahwa Tuhan bisa melakukan perkara yang besar? Apakah percaya sepenuh? Ada mezbah nggak di hati kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Bapak Ibu sekalian, ketika di Karmel, Elia sudah mendemonstrasikan kuasa Allah, tapi apa yang terjadi ketika Isabel mulai mengejar Nabi Elia dan mau membunuh dia? Dia merasa terasing, dia merasa terintimidasi. Dan dia pergi ke Horeb. Itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 17. Bisa baca saja nanti masing-masing, di mana Elia waktu itu di Horeb, di gunung Horeb. Dia bersembunyi di
gua. Satu gua. Ayat yang ke-9, 1 Raja-Raja 19 ayat ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikianlah apa kerjamu di sini, hai Elia. Tahu nggak bahwa kita hidup sampai saat ini ada tugas. Mungkin Anda sibuk kerja, sibuk apa, bisa habis lenyap dalam sekejap. Tetapi tugas ilahi itu lebih penting. Tuhan bertanya kepada kita, what are you doing? Lagi cari makan? Nggak salah. Tetapi tugas ilahi harus dilakukan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di situ, di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? What are you doing, Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mungkin kita berdoa, Tuhan, don't you know my situation, my problem. Aku dibawa intimidasi, aku dibawa persoalan yang begitu luar biasa, dan aku hendak mati sebentar lagi. Dan lebih baik aku mati saja. Firman Tuhan kepadanya, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan sesudah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput oleh pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 77.000 orang ini Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Allah, dan dari mulutnya tidak mencium dia. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kekejian yang paling utama di mata Tuhan adalah berhala. Berhala apa sebetulnya ada di dalam diri kita? Pengalaman, kekayaan, orang kuat yang menopang kita, atau bahkan berhala itu mamon, atau berhala itu mungkin pelayanan yang sukses. Bapak Ibu sekalian, Elia dibawa ke Horeb. Horeb artinya terasing, sendirian, home alone. Jadi dia bersembunyi di gua. Bukan berarti kalau kita lagi dalam masa pandemi COVID-19 ini kita menjadi orang yang bersembunyi di gua terus. Ya, kita tentunya kalau keluar kita harus pakai masker, social distancing, pakai face shield dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti roh kita terisolasi. Injil tidak pernah terbelenggu. Meskipun 2 rasul pun yang dipenjara, Bapak Ibu sekalian, malaikat Tuhan bisa membuka kunci-kunci jeruji sel itu, dan 2 rasul ini memberitakan Injil di bait Allah. Bapak Ibu sekalian, siapa yang membuka itu? Hari-hari ini, kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan anugerah untuk menikmati hari lepas hari, ada satu duty dari Tuhan. Jangan tinggal terasing, don't be home alone. Karena Tuhan mau pakai setiap kita.
keluar dari gua itu dan dengar suara Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Elia, apa Bapak Ibu sekalian? Mulai urapi. Dikatakan urapilah, di situ ada mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Nabi harus mengurapi raja. Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Bapak Ibu sekalian, ada delegasi, ada orang-orang yang harus diurapi, ada anak-anak yang harus dibangkitkan, generasi muda harus dibangkitkan, generasi anak-anak kita harus dibangkitkan. Saya beberapa hari yang lalu saya makan dengan anak saya dan saya katakan saya senang sekali bisa makan bersama dengan kamu, dan puji Tuhan saya ngobrol seperti ini. Ada satu kesempatan ketika Papa masih aktif seperti ini, kamu ikut dan mengikuti jejak langkah. Tidak banyak warisan yang Papa bisa berikan kepada kamu, tetapi satu, takut akan Tuhan dan lakukan setidaknya apa yang sudah Papa lakukan. Dia sangat mengerti, dan setiap orang itu ada potensi. Anak kecil pun punya potensi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada tugas panggilan bagi setiap kita. Keluar dari ketakutan, lepas dari setiap belenggu, dan beritakan Injil kepada semua makhluk. Banyak orang yang membutuhkan kita. Mungkin orang sedang menunggu kita saat ini. Orang mungkin sedang menanti-nantikan di mana Tuhan. Lalu kita datang, dan mereka bisa melihat Tuhan di dalam diri kita, di dalam perilaku kita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu begitu luar biasa, bahwa kita ini harus meninggikan Dia lebih dari segalanya, meninggikan Dia lebih dari pelayanan kita. Bagaimana gereja pun mengalami lockdown, bahkan mengalami kursi-kursi kosong, mimbar yang kosong. Firman Tuhan berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. This is the time, masanya kita harus bangkit, Bapak Ibu sekalian. Ini masanya bahwa kita ini harus berbuat sesuatu di luar batas kemampuan kita, karena Tuhan Yesus berkata, engkau bisa melakukan pekerjaan yang besar, bahkan lebih daripada itu, yaitu melakukan lebih besar pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Penginjilan ke depan like a flash, seperti kilat memancar. Pakai apa? Pakai teknologi. Kita akan beritakan Injil ke seluruh dunia. Wow, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini masanya, jangan miss the Kairos. Saya mau tutup dengan satu kesaksian, Bapak Ibu sekalian. Dalam minggu lalu, ketika minggu lalu saya mengalami sakit perut, gak ada, nobody can help. Ada staff saya gak bisa, dia juga dalam keadaan sakit. Untuk menolong saya membawa ke dokter. Anak saya juga waktu itu gak bisa, sibuk. Jadi saya pergi sendiri, saya setir mobil sendiri, 1 jam perjalanan dari Jakarta ke dokter. Tetapi ketika saya pulang dari dokter menuju ke rumah, ke rumah saya, ke apartemen saya di Kelapa Gading di sini, ada suara Tuhan, trumpet call America today. Saya katakan, apa nih ya? Maksudnya apa? Jadi Tuhan bicara bahwa ini situasi yang super urgent. Tuhan memanggil siapa yang mau taat, siapa yang mau mendengar untuk berdoa bagi Amerika. Loh, Tuhan bisa menolongkan Amerika secara spontan? No. Yeremia 3:3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Aku memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak pernah kau ketahui, yang tidak pernah kau pahami. Berseru, cry out to the Lord, berseru kepada Tuhan. Lalu saya kata, Tuhan, jadi harus gimana? Saya juga gak sehat-sehat amat waktu itu. Tuhan kata apa? Kumpulkan hamba-hambaku dari berbagai bangsa. Bagaimana dari berbagai bangsa? Ini dalam keadaan seperti ini. Lalu saya katakan, oke, aku akan coba dengan 70 orang hamba Tuhan dari berbagai bangsa.
Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya hanya taat. Yang saya undang itu hamba-hamba Tuhan besar, penggerak-penggerak doa yang skala bangsa. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, di tangan saya bukan 70 lagi, 90 lebih hamba Tuhan besar, influence leader. Tanggal 17 Agustus yang akan datang, kita akan berdoa bersama melalui Zoom, dan kita akan bikin live streaming selama 1 jam saja. Dan itu hamba-hamba Tuhan akan berkumpul bersama-sama. Ketika saya hubungin satu demi satu, saya harus explain, saya harus dengan hikmat Tuhan dan kerendahan hati. Tidak ada satupun yang menolak. Dan jujurnya saya sampai kewalahan saat ini. Orang banyak yang mau ikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah hari Sabtu itu saya mendengar suara trumpet call Amerika. The next day saya menangkap 2 visi dari Tuhan. Yang pertama, saya diperlihatkan itu satu kapal yang besar sekali, lebih besar dari kapal Titanic mungkin ya. Ribuan kamar di dalamnya. Ada banyak logistik dan juga ada banyak peluru-peluru, senjata-senjata di dalamnya. Wow, megahnya luar biasa. Tetapi saya melihat itu di perahu itu, di lambungnya, lambung kapal itu ada retak. Dan ini keretakan ini bahaya sekali, karena tanpa gelombang, tanpa tsunami, tanpa ombak pun kapal ini akan tenggelam. Lalu yang kedua adalah ketika saya diperlihatkan oleh Tuhan ada satu mangkok yang besar. Mangkok besar sekali, tapi ketika saya melihat ke dalam mangkok itu, bahwa saya melihat ada air sedikit sekali. Saya katakan, ini apa? Ini adalah cawan kemurahan. Dan itu bisa diisi oleh doa-doa orang kudus, oleh tangisan kita, crying out to the Lord. Yeremia 33 ayat 3. Setiap air mata Anda, setiap doa Anda ditunggu oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sekarang sedang blowing the trumpet, meniup sangkakala kemanapun. Orang mau syukur, enggak apa-apa. Tetapi saya akan blow the trumpet, berdoa untuk bangsa-bangsa dan berdoa juga untuk Amerika. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, karya Tuhan luar biasa. Saya nggak pernah mundur dalam hal ini, karena saya merasakan, saya mengalami bagaimana Tuhan menolong Indonesia dalam keadaan krisis. Bukan urusan saya, negara krisis pun Tuhan bisa tolong, apalagi saya. Kalau Tuhan bisa menolong bangsa, apalagi saya, apalagi keluarga saya. Mari Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, Anda mungkin dalam keadaan sakit, percaya, saya ini gak ngerti. Dalam bulan-bulan ini saya hanya mendoakan orang yang sakit, bahkan yang terpapar COVID sekalipun. Saya melihat sembuh. Saya hanya kuatkan mereka. Hanya percaya kepada Tuhan, hanya percaya kepada firman yang kau akan sembuh. Kalau engkau mungkin merasa ketakutan, khawatir, dan seolah-olah masa depan Anda hilang, hari ini terima, harapan itu masih ada. Dan tidak ada nama lain di bawah kolong langit sekali nama Yesus. Dia boleh selamat. Dan saya yakin dan percaya kuasa Yesus akan menjamah Anda dimanapun Anda berada. Kuat, bangkit dan berdiri, pergi karena Tuhan. Kepada Elia, bukan berarti kita mau pergi jalan-jalan, tetapi roh kita harus bangkit, dan roh kita harus berdiri, dan roh kita harus melakukan pekerjaan yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara, dan biarkan Roh Kudus akan berbicara terus kepada setiap umat-Mu. Dan biarlah umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang sakit, Kau angkat tangan-Mu di rumah-Mu, di tempat di mana Kau akan berada. Berdiri saat ini, alami kuasa Tuhan saat ini, jamahan kuasa Tuhan. Karena darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib cukup bagi kita untuk menyembuhkan. Mungkin pemerintah pun sedang kalang kabut di dunia ini, sedang mencari vaksin yang jitu. Saya katakan vaksin daripada Tuhan Yesus Kristus cukup bagi kita untuk menyembuhkan kita. Barang siapa Anda yang lemah, mungkin Anda mengalami persoalan, masalah ekonomi, dan percaya bahwa kerajaan Allah tidak pernah bangkrut.
Kerajaannya tetap tegak berdiri dan siap untuk menolong kita setiap waktu. Diberkatilah anak-anakmu, sembuhkan mereka yang sakit, apapun sakit mereka, mau kanker, mau ginjal, mau jantung, mau rematik, mau covid sekalipun, apapun, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi saat ini. Dan saat siapa yang semangatnya lemah, Tuhan kuatkan kembali, bangkitkan roh kami, bahwa ini waktu untuk melayani Tuhan, ini waktu untuk berseru kepada Tuhan, ini waktu untuk berkomitmen menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, demikian ibadah kita untuk hari ini. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Setiap kebenaran firman yang telah diberitakan untuk kembali menguatkan setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.